Ya, Salam, tiada hari tanpa menginjil, menginjil bongkar-bongkar. Ada sebuah hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu marfu'an. Idza kana yaumul qiyamah dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Fayaqulu hadza fikakuka minan nar. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Kristen Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Hadis ini Muslim. Marfu'an berarti hadis yang benar, sahih, sampai kepada Rasul Allah Muhammad. Jadi begitu. Seorang Muslim apabila ia masuk surga, maka orang kafir akan menggantikan di neraka. Demikian kata Nabi yang sudah saya bacakan. Jadi konsep surga dan neraka dalam ajaran Islam sebenarnya nggak ada. Ngapain adakan neraka kalau satu Muslim itu akan digantikan dengan orang Nasrani ataupun orang Yahudi, dan orang Nasrani lah yang paling banyak nanti yang menggantikan mereka untuk masuk surga. Bayangkan sekarang ini orang Kristen sudah lebih dari 2 miliar lebih. Sedangkan Muslim baru 1,5 miliar. Jadi sebanyak apapun Muslim pasti masuk surga karena kelebihan pasok. Jadi kualitasnya banyak sekali kuantitas orang Kristen daripada orang Islam. Jadi nggak perlu takut saudara-saudara berbuat jahat, karena akhirnya akan berdasarkan hadis ini ditebus dari neraka untuk masuk surga lewat orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau orang Yahudi sekarang ya paling 20 jutaan melawan 1,5 miliar. Jadi yang bisa ditebus oleh orang Yahudi hanya sedikit. Tetapi jangan khawatir saudara-saudara Muslim, ya. Orang Kristen terlampau banyak untuk menjadi penebus Anda. Tetapi masalahnya ini ketika seorang kafir itu masuk neraka, maka kaplingannya di sorga menjadi sedikit sempit dan tidak bertuan di sana, karena mereka sudah dimasukkan ke kaplingan neraka untuk menggantikan saudara-saudara mau berbuat zina, mau mencuri, mau melakukan apa saja, itu sudah pasti ditebus. Halo, apa saudara? Tolong komentar ya. Tolong komentar tentang hadis ini. Dan sekarang orang Kristen itu mampu melakukan kajian, melakukan telaah baru terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada seorang penginjil, saya sudah 4 kali hatam Quran, baca bolak-balik supaya ini menemukan kerancuan ayat-ayat itu, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan itu sudah pasti kita temukan di dalam Quran itu sendiri. Jadi itu komentar saya yang pertama, saudara-saudara.
Kemudian yang lain adalah Muslim maksa Isa, tapi ditanya di mana Isa lahir, siapa yang disalib menurut Quran? Jawabannya Muslim tak nyambung, tak jelas, tak karuan, tak mau pakai Quran, malah ngarang sendiri sesuka hati. Itulah akhir-akhir ini. Apalagi saudara mendengar omongan Zuma itu. Wah, umpama saja benar omongan dia dan menerangkan ayat-ayat yang kita miliki di dalam perjanjian baru, tambah sakit hati. Tetapi karena dia salah untuk memahaminya dan salah juga mengutip ayat, maka dia ketahuan blow on-nya itu. Mereka akhirnya ngejek Yesus, Tuhan Yesus, menghina Paulus. Jadi tak mungkin Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, ateis, kelakuannya kayak Muslim, nggak kan? Atau Muslim tidak berani membahas Hindu, Buddha. Tetapi kenapa Kristen terlalu benci mereka itu? Ataupun mungkin itu juga sebabnya saya nggak suka lagi dengan Islam itu. Apalagi sekarang debat di TikTok. Selalu orang Kristen yang menang. Muslim itu pulang ke rumahnya tutup muka begini. Aduh, nonton debat Kristen Islam di TikTok ini kita kalah melulu. Ya memang kalah lah saudara-saudara. Mereka tidak akan mampu menjawab dan pasti kalah. Mau ngomong apa saja. Ngomong tentang ketuhanan, orang Kristen pasti bisa menjawab. Tentang Trinitas, lebih-lebih lagi orang Kristen mempunyai jawaban yang bagus untuk itu semua. Jadi saudara-saudara jangan khawatir bahwa perdebatan ke depan ini luar biasa, saudara. Dan jangan takut. Apalagi ngomong Allah yang benar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus di Alkitab. Misalnya di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa Yesus yang dijadikan utusan? Dialah firman yang hidup. Firman yang hidup itu adalah firman yang menjadi manusia. Kata-kata yang menjadi manusia itulah yang disebut firman hidup. Ya tentu saja kita semua adalah firman hidup, saudara-saudara. Jadi Allah yang benar hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan support tentang semua video-video saya. Tuhan Yesus memberkati.